Nah, demokrasi itu dianggap sebagai sistem yang paling peaceful, paling damai. Itu sebabnya manusia modern memikirkan bagaimana kita menyelenggarakan kekuasaan dalam demokrasi itu secara damai. Nah, disitulah lahir salah satunya adalah pemikiran tentang representasi, sesuatu yang bisa melalui metode rekrutmen, lalu melakukan agregasi, melakukan representasi, dan bahkan kemudian menjadi wakil dari kekuasaan yang sah. Nah, itulah fondasi dan fungsi dari partai politik. Lahirlah partai politik. Itu sebabnya agak sulit kita membayangkan sebuah negara demokrasi tanpa partai politik. Itulah sebabnya juga kita mengatakan sulit sekali kita menyelenggarakan negara yang baik tanpa partai politik yang baik. Gitu. Karena itu partai politik itu menjadi semacam keniscayaan di dalam demokrasi. Dia itu harus ada. Dan oleh sebab itulah pula kita sekarang memikirkan bagaimana agar keberadaan partai politik itu justru tidak menjadi bumerang bagi demokrasi. Sebab dalam sebuah negara demokrasi, kalau partai politiknya mengalami kerusakan, keseluruhan demokrasi juga mengalami kerusakan. Karena partai politik adalah sumber kekuasaan, mata air dari kekuasaan, sumber wibawa dalam negara, maka kerusakan partai politik adalah rusaknya negara itu. Jadi metode atau tema Rumpi sore ini memang tema yang paling rumit dan tetapi yang paling penting sebenarnya. Karena kita harus membenahi dan memperbaiki partai politik sehingga demokrasi kita ini akan sehat. Sehat partai politiknya, sehat demokrasinya, sehat negaranya, maka sehat seluruh bangsa. Tetapi rusak partai politiknya, maka efeknya adalah kerusakan umum. Itu yang sekarang ini rasanya kita membicarakan ini dalam situasi di mana kita merasa partai politik telah mengalami kerusakan. Ya, orang gampang sekali tidak percaya dengan partai politik. Orang menganggap partai politik sumber korupsi. Orang menganggap partai politik itu sumber masalah, sumber kronisme, sumber dinasti, sumber oligarki, ya, sumber penyelewengan dari kekuasaan. Nah, sekarang lalu kita mencari apa akar-akar penyebab daripada rusaknya partai politik dan bagaimana cara kita memperbaikinya. Sebab pertama dari kerusakan partai politik itu sendiri, ya diantaranya, ya kalau yang saya baca itu adalah para politisi atau mereka yang berada dalam partai politik mulai gagal membaca apa sebenarnya makna dari partai politik. Gitu. Partai politik itu kalau kita baca tadi fungsinya sebagai rekrutmen, ya kan, agregasi, representasi, itu semua sebenarnya fungsi-fungsi intelektual, fungsi-fungsi pendidikan. Itu sebabnya saya menganggap bahwa partai politik itu adalah lembaga pemikiran. Karena melalui partai politiklah kita mengintroduksi cara berpikir dalam penyelenggaraan negara. Tapi sekarang ini partai politik rupanya telah menjelma menjadi mesin kekuasaan. Dan makin kuat kesadaran di kalangan para politisi dan pemimpin partai politik bahwa partai politik tidak lain dan tidak bukan adalah alat untuk mentransaksikan kekuasaan. Mulai dari tiket pilkada sampai tiket-tiket lainnya nanti sampai pilpres dan sebagainya. Nah, ini kesalahan yang paling fatal. Gitu. Maka saya berbangga hati, bergembira karena kita berada di dalam sebuah partai politik yang punya kegandrungan berpikir yang luar biasa. Kita punya ketua umum yang punya kegandrungan menulis, berbicara, berceramah, seorang intelektual, seorang kiai, saya bilang seorang ulama yang punya fondasi berpikir yang kuat. Karena sejatinya partai politik itu. Partai politik adalah lembaga pemikiran, dia bukan lembaga kekuasaan. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat harusnya semua partai politik itu dipimpin oleh para pemikir, ya, orang yang gandrung kepada pengetahuan. Ini kesalahan pertama yang saya kira problematik. Yang kedua adalah saya kira partai politik mulai tidak tahu cara mengatur dirinya atau memimpin dirinya. Nah,
dalam perspektif atau dalam kerangka itu, tema yang kita bicarakan tentang keuangan partai politik ini atau bagaimana menyiasati biaya politik ini, sebenarnya itu adalah isu kelembagaan dari partai politik. Gitu. Dan itu yang saya kira memang agak alpa banyak dibicarakan. Saya dari dulu menentang gitu pikiran-pikiran orang yang takut membiayai partai politik atau mendiskusikan pembiayaan politik yang terbuka. Padahal kalau kita berbicara oligarki, kita berbicara money politik, kita berbicara korupsi, kita berbicara hilangnya governance dalam pemerintahan, ya salah satu akarnya adalah partai politik atau pembiayaan politik. Kalau kita gagal membiayai politik secara baik, maka kita berarti gagal menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Sebab pembiayaan politiklah yang menyebabkan lahirnya pejabat-pejabat dalam kekuasaan. Apabila seorang pejabat dalam kekuasaan dibiayai secara tidak benar, maka ketika dia masuk ke dalam kekuasaan, dia menjadi tidak benar. Gitu. Saya sering memberikan banyak contoh. Ya, bupati di mana-mana, ongkos pilkadanya dia saja nih ya, di luar yang dibiayai oleh pemerintah, kadang-kadang dia harus mengeluarkan sampai ratusan miliar. Lah gaji dia cuma 6 juta, ya kan, atau belasan juta maksimal. Lalu kalau dia sudah mengeluarkan uang begitu banyak, mustahil dia nggak mau mengembalikan uang itu. Memang dia mau sedekah melalui kekuasaan. Kalau dia mau sedekah, jelas-jelas dia bangun rumah ibadah, ya kan? Dia bantu pesantren. Tapi dalam politik, orang menspekulasikan uangnya dalam politik, pasti niatnya adalah orang ini berniat untuk kekuasaan, gitu. Berniat untuk trading kekuasaan, dan itu yang bisa menyebabkan menjadi awal dari lahirnya korupsi dan lain-lain sebagainya, gitu. Seorang anggota kalau presiden lebih gila lagi nih presidennya. Saya mengikuti banyak pilpres dan mengerti dapurnya pilpres gitu. Seorang yang akan menjadi capres itu harus merubah dua kriterianya. Dia nggak harus pinter, dia nggak harus bersih, dia nggak harus macam-macam lah ya. Yang pertama itu dia dianggap punya nama baik, tapi sebenarnya bukan yang pertama ini ya. Yang pertama itu adalah dia harus punya banyak uang atau di backup oleh orang punya banyak uang. Karena yang kedua itu soal citra dan sebagainya itu belakangan itu. Tapi yang penting nih punya uang apa tidak gitu. Itu sebabnya kalau nanti musim pilpres, orang tuh nyarinya bukan yang siapa yang idenya paling hebat ini. Siapa yang pemikirannya paling memberikan solusi kepada keadaan. Tapi yang dicari terlebih dahulu adalah siapa yang didukung oleh orang yang banyak uang atau dianya banyak uang. Pilkada begitu dan lain-lainnya begitu. Itu sebabnya kemudian secara sadar atau tidak sadar, sistem politik kita itu kemasukan banyak sekali sumber-sumber keuangan yang subhat itu tadi, ya. Karena orang kemudian membiayai politiknya dengan cara yang tidak rasional dan pasti mengundang pihak-pihak yang tidak legal itu masuk ke dalam pembiayaan politik, dan itulah awal dari kekuasaan diselenggarakan oleh pemilik uang. Nah, yang ketiga anggota dewan adalah pengalaman saya ya, ada sekitar 3 periode. Memang sistem keuangannya nggak jelas. Kalau kita mau menjadi anggota dewan, tadi Mbak Rati sudah mengingatkan kita, ngos-ngosan kita ya. Saya melihat teman-teman saya itu di mana-mana gitu, kalau orangnya itu pas-pasan tetap mau berjuang di politik, ya dia jual semuanya. Saya sendiri ya, kalau kita mau terbuka, saya pernah menjual semua mobil saya ya, disisain cuma satu untuk operasional sekilas gitu, karena harus tempur gitu. Ada yang jual rumah, jual tanah, ya kan, habis hartanya kadang-kadang. Itu seperti sebuah perjudian. Tapi nanti begitu dia tidak terpilih gitu, tetangganya itu yang bilang tuh kasihan dia itu kan, katanya habis hartanya katanya, ya kan. Tapi kalau dia terpilih, tetangganya juga bilang syukurlah, alhamdulillah katanya terpilih, nanti kan bisa kembali modal katanya gitu. Nah, kembali modal itu apa? Yaitu jalan-jalan lain untuk mengumpulkan uang yang hilang pada saat pemilu.
Nah ini kan sebenarnya kita lagi memasok motif-motif tidak baik ke dalam negara. Karena itu tadi, kita tidak pernah mengatur sistem pembiayaan politik yang baik. Nah, itu sebabnya saya terus-menerus menggaungkan keharusan kita untuk mengelola atau membiayai politik secara baik. Sebab saya lihat di seluruh dunia, negara yang beres sistem politiknya dan bebas korupsi dan sebagainya itu karena pembiayaan politiknya yang ditata dan dikelola secara baik. Di kita ini ada peraturan-peraturan pemerintah yang pembiayaan politik itu dinego-negokan begitu. Sekian, sambil tidak terlalu diatur secara akurat. Gitu. Saya melihat di dunia ini ada 3 caranya, 2 atau 3 cara lah. Tapi pada dasarnya pada semua sistem itu, orang berkesimpulan bahwa politik tidak boleh dibiayai secara pribadi. Sebab pertarungan politik bukan pertarungan pribadi. Pertarungan politik adalah pertarungan rakyat, pertarungan publik, pertarungan kolektif. Itu sebabnya membiayai politik itu tidak boleh pakai uang pribadi. Kalau kita mengizinkan pembiayaan politik pakai uang pribadi, disitulah mulai masuk uang orang itu pribadi atau orang lain yang menjadi bohir dan pembiaya orang itu, yang nanti apabila dia terpilih, dia tidak lagi bergantung kepada rakyat. Dia bergantung kepada orang-orang tertentu. Bahkan saya tidak setuju karena banyak partai yang mengumumkan nanti caleg-calegnya dibiayai oleh partai. Itu menurut saya juga salah. Karena nanti kemudian partai politik mengambil alih kepemilikan terhadap diri seorang pejabat publik. Karena dia adalah pejabat petugas partai, dia merasa dibiayai oleh partai, akhirnya orang itu tidak lagi peduli dengan rakyat, yang dia pedulikan adalah komando dari partainya. Dalam prinsip demokrasi itu tetap juga merupakan problem. Karena kita mau adalah demokrasi itu kan prinsipnya adalah rakyat. Maka pembiayaan politik pun juga basisnya adalah rakyat. Nah, rakyat itu representasinya apa? Ada 3 yang saya katakan tadi. Ada rakyat yang berbentuk negara. Itu ada negara yang partai politiknya dibiayai oleh negara. Ya, pokoknya penanggungan negara dalam partai politik itu sangat dominan. Ya, kalau kita lihat negara-negara di Eropa Barat itu umumnya begitu. Ya, dia mengambil alih pembiayaan politik. Ada juga yang sepenuhnya rakyat, tapi tentu melalui para pengusaha, market. Ya, di sini kita baca tulisan-tulisan terbaru dalam sistem politik Amerika, dianggapnya itu yang disebut rakyat di situ pada akhirnya kaum oligark, orang-orang kaya, konglomerat yang punya uang banyak gitu. Orang-orang Wall Street. Itu sebabnya korupsi Wall Street kadang-kadang nggak ada yang mantau karena sumber uangnya dari sana. Amerika itu kalau pembiayaan teroris saja sensitif. Ada orang transfer $1.000 aja ke satu pesantren, sensitif sekali endusannya. Tapi orang yang bernama Ralph Madoff itu kan melakukan Ponzi scheme di New York Stock Exchange, $50 miliar nggak kebaca sama FBI. Karena apa? Karena itu sudah merupakan bagian dari korupsi yang mereka sebut sebagai too big to fail itu, ya kan? Saking gedenya itu nggak berani diawas, nggak bisa dijatuhkan. Gitu. Nah ini pertama ya, 2 pola ya. Negara itu ya negara representasi rakyat atau rakyatnya langsung. Nah dibiayai ya disumbang, tapi kemudian ada audit yang ketat. Nah, ada juga negara yang melakukan sistem hibrid gitu, dicampur ada pembiayaan negara dan pembiayaan rakyatnya gitu. Tetapi semua ini definisinya sebenarnya dibiayai rakyat. Dalam undang-undang pemilu kita, dalam pembiayaan politik ada partai politik ada satu yang bermasalah di situ. Karena yang lain-lain disebut limitnya. Negara diatur limitnya melalui peraturan pemerintah. Swasta dan rakyat diatur melalui berapa boleh individu dan berapa boleh korporasi. Kalau tidak salah maksimal individu 1 miliar, maksimal korporasi 7 miliar. Tapi di situ ada yang disebut para pengurus yang limitnya nggak disebut. Itulah sebabnya kemudian sering pembiayaan politik itu masuk melalui pengurus dalam jumlah yang unlimited. Dan itu yang menyebabkan nanti kemudian pengurus dan pimpinan parpol akhirnya tidak bisa menjaga diri hubungan mereka dengan
para pemilik modal. Nah, di situ ada masih problem. Intinya itu banyak ketidakjelasan yang harus kita perbaiki ke depan. Jadi nanti saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita yang expert dalam bidang pembiayaan politik ya, sehingga kita bisa mengajukan draft yang lebih rigid gitu ya tentang bagaimana kita membiayai politik sehingga korupsi atau mal praktek dalam politik itu bisa kita tangkap dari ujung ke ujung, mulai dari proses pembiayaannya sampai pada proses pembelanjaannya ya, sehingga kemudian lahirlah partai politik yang sehat ya, yang baik gitu kan, yang mentradisikan governance di dalam pengelolaan lembaga politiknya, sehingga kemudian dia dapat menjadi harapan bagi perbaikan negara ya. Sebab selain dia mengintroduksi pikiran-pikiran untuk mengelola negara, tapi juga dia akan mengirim ribuan pejabat publik yang masuk negara, dan harusnya mereka komit dengan sistem pembiayaan politik yang menyebabkan penyelenggaraan negara itu bersih ya. Di Indonesia sekarang menurut saya kita sudah mengalami semacam keterjebakan gitu. Sehingga partai politik sendiri bingung bagaimana cara mereka membiayai politik. Waktu KPK beroperasi, karena basis dari operasi KPK itu mengintip, hampir tidak ada klaster politisi yang tidak ditangkap. Dan disitulah menyebabkan lahirnya pandangan atau pesimisme umum bahwa nggak ada lagi politisi itu yang tidak ditangkap. Baru-baru ini ada seorang anggota DPR dengan bupati yang merupakan istrinya, itu ditangkap. Orang itu keluarga pesantren dan kiai besar sebenarnya. Jadi rusaknya, yang rusak tuh banyak gitu. Gara-gara kita gagal melakukan pembiayaan politik ini, yang rusak tuh banyak betul gitu. Ya, tokoh-tokoh rusak, para pemimpin rusak, dan inilah yang menciptakan pesimisme umum. Nah, Partai Gelombang Rakyat Indonesia insya Allah ingin hadir menjadi yang membuat kita memutus lingkaran setan dari pembiayaan politik ini yang nanti melahirkan politik yang korup ya, oligarki dan bahkan juga feodalisme yang berkembang ya, sehingga kita menjawab pertanyaan bagaimana kita mengembalikan politik dan partai politik sebagai harapan dari masa depan rakyat. Kalau kita sudah berhasil meyakinkan bahwa partai politik adalah harapan, maka insya Allah ya partisipasi masyarakat akan meningkat, ya followership akan meningkat, panggung negara itu akan banyak penggemarnya, panggung politik akan banyak penggemarnya. Sekarang ini panggung politik menuai pesimisme yang luar biasa. Itu tidak harus ditemukan akarnya, dan Partai Gelora ingin menemukan akarnya sehingga kita merencanakan atau mencanangkan reform dari perbaikan negara melalui perbaikan partai politik.